Alhamdulillah Bu, baik Ibu. Gimana? Alhamdulillah baik juga. Tadi katanya mampir ke toko buku dulu. Iya Bu, bentar langsung ke sini. Tadi ke sini diantar atau sendiri? Diantar Bu sama ayah, tapi udah pulang. Oh gitu. Sebelumnya apa Unzila pernah mengikuti sesi konseling? Pernah Bu, tapi udah lama, setahun yang lalu itu Bu. Itu udah cukup lama ya. Iya. Biar saya jelaskan sedikit ya. Di dalam konseling itu Unzila tidak perlu khawatir jika ingin bercerita, karena kita itu mempunyai asas kerahasiaan, yaitu dimana kita akan menjaga cerita yang konseling ceritakan. Jadi Unzila jangan cuma bercerita, karena yang cuma tahu cerita itu cuma lingkup ini doang. Di luar itu gak ada yang tahu. Jadi ya gak perlu sungkan-sungkan, cerita secara terbuka dan seikhlasnya, gitu ya. Insyaallah saya bisa Bu cerita dengan terbuka Bu. Jadi kita mungkin akan melakukan sesi konseling sekitar 30 sampai 45 menit. Dan kalau masih mau dilanjut bisa kita bicarakan di lain waktu. Bagaimana? Apa Unzila sudah siap? Insyaallah siap. Nah, sekarang bisa Unzila ceritakan apa yang membuat Unzila datang ke sini sehingga menemui saya hari ini? Gini Bu, saya punya trauma Bu. Trauma ya? Kalau boleh tahu trauma apa yang Unzila alami? Saya trauma dengan ruangan yang sempit gitu Bu. Kalau Unzila mengalami trauma seperti itu, apa disebabkan oleh faktor masa lalu atau ada faktor lain? Ya, seperti itu Bu. Nah, jadi apa Unzila bisa bercerita apa yang menyebabkan Unzila mengalami trauma seperti itu? Unzila kenapa? Kok tiba-tiba murung? Saya takut Bu, jika disuruh mengingat kejadiannya, saya jadi gemetar Bu. Ya, Unzila tenang dulu pikirannya, relax, ceritakan pelan-pelan. Ikuti instruksi saya. Tarik nafas pelan-pelan, tahan, buang perlahan dari mulut. Sudah? Apa udah merasa lebih baik? Alhamdulillah ya Bu. Jadi, apa Unzila sudah bisa bercerita? Insyaallah bisa Bu. Jadi begini Bu, dulu saat saya masih SMP, ada salah satu di teman saya tuh Bu, iseng moji saya di kamar mandi ketika saya mau air kecil. Terus dia lupa Bu, kalau dia lupa untuk membukakan pintu kamar mandi itu sampai jam pulang sekolah. Terus juga Pak Sapam nggak tahu kalau ada yang terkunci di kamar mandi. Sampai saya tuh ketakutan, sampai sepi banget di sekolah. Terus saya gedor-gedor pintu itu sekeras mungkin, tapi nggak ada yang nyamperin Bu. Dari situ saya trauma. Lalu, bagaimana keadaan kamu saat itu? Terus gini Bu, saya tuh di kamar mandi sampai malam. Terus orang tua saya kan tanda tanya ya, kok nggak pulang-pulang sih anaknya. Terus orang tua tuh khawatir ya, terus langsung nelpon pihak sekolah. Terus pihak sekolah juga minta tolong ke banyak satpam di sekolah itu Bu, untuk mencari saya Bu, disuruh cari ke kelas-kelas, terus di ruangan-ruangan apa gitu Bu. Tapi nggak ketemu-temu Bu. Kebetulan tuh Pak Satpam tuh di situ ada yang keliling di sekitar itu, carinya di sekitar kamar mandi. Terus Pak Satpam tuh untungnya mendengar suara saya, teriakan saya Bu. Terus Pak Satpam itu penasaran di mana sih letak suara itu, tuh dicari sama Pak Satpam tuh tiba-tiba ada di kamar mandi sebelah gedung itu Bu. Udah Pak Satpam tuh menggedor pintu itu sampai kebuka. Terus ya Pak Satpam tuh kelihatan saya udah lemas banget Bu, karena udah kurang oksigen, terus udah dingin banget di situ, udah seharian di kamar mandi itu. Ya mungkin begitu Bu. Terus gimana? Setelah itu saya langsung dibawa ke rumah sakit Bu, karena kekurangan oksigen Bu. Sebenarnya jika saya disuruh membayangkan hal tersebut Bu, saya bisa pingsan Bu. Apalagi ketika di lift sendirian, tidak bisa Bu, ujung-ujungnya saya bakal
kesusahan untuk bernafas, Bu. Jadi trauma ini bisa bikin Unzila pingsan kan? Iya, Seperti Bu. itu ya. Iya, Bu. Untuk orang tua Unzila, apa ada usaha dari mereka untuk membantu Unzila menghilangkan trauma ini? Belum, Bu. Cuma ya kalau saya lagi kemana-mana ya harus ada temennya gitu, Bu. Apalagi naik lift ya, Bu. Apalagi kalau naik lift tuh kalau sendiri nggak bisa banget, saya takut banget tuh. Tapi kalau ada temennya entah satu entah dua ya kayak biasanya itu, Bu. Jadi trauma ini juga bikin Unzila nggak enak gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, bikin Unzila juga kesusahan kemana-mana begitu kan? Iya, Bu, seakan-akan tuh saya kalau mau pergi kemana harus ada yang mendampingi saya tuh agar gak takut lagi kayak gitu, Bu. Saya paham apa yang Unzila rasakan. Jadi sekarang Unzila ingin mengatasi trauma ini atau bahkan bisa mengenalkan trauma ini, begitu ya? Iya, Bu. Walaupun untuk menghilangkan trauma ini kamu harus dihadapkan sama rasa ketakutan kamu siap? Sekarang saya harus mencoba dulu, Bu. Walaupun seperti itu caranya saya harus bisa sih, Bu. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan dulu ya, Unzila mengalami trauma gara-gara dulu waktu SMP pernah dikunci sama temannya di kamar mandi sampai dia lupa kalau di dalam kamar itu masih ada Unzila, dan hal itu juga menjadi trauma hingga saat ini ketika Unzila ada di ruangan sempit atau enggak di dalam lift sendirian, begitu ya. Iya, Bu. Dan kamu ingin menghilangkan trauma ini yang kamu alami saat ini, apakah seperti itu? Iya, Bu, seperti itu. Oke, di sini kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematis ya. Teknik itu dilakukan agar fobia yang dialami Unzila itu bisa diringankan atau bisa juga dihilangkan, tapi jika Unzila rajin melatih teknik ini, begitu ya. Baik, Bu. Teknik ini akan dilakukan sesuai urutan fase. Nanti Unzila diminta untuk merelakan tubuh, dilanjut dengan membayangkan sesuatu sesuai urutan fase yang sudah disebutkan. Yang pertama, sekarang kita coba ukur tingkat ketakutan Unzila dulu ya. Di sini sudah ada skala 1 sampai 10. Ini fungsinya untuk mengukur tingkat ketakutan Unzila ya. Pada skala 1 ini menunjukkan rasa takut yang paling rendah, begitupun pada angka 10 yaitu rasa takut yang paling tinggi. Sekarang coba Unzila lingkari rasa takut mana yang paling Unzila paling mewakili. Unzila berarti melingkari nomor 9 ya. Sekarang saya tanya, kenapa Unzila melingkari nomor 9? Karena trauma saya udah terlalu tinggi itu, Bu, udah parah. Sampai-sampai saya tuh ketika keluar harus tergantung pada orang lain, apalagi di kondisi tempat yang ada liftnya kayak gitu. Oke. Sebelumnya saya tanya, tempat yang bikin Unzila nyaman gitu seperti apa? Bikin Unzila rileks, damai, tenang, itu kayak tempat kayak apa? Saya sukanya sih, Bu, di pantai dengan anginnya sepoi-sepoi, dengan ombak yang Seperti itu. iya. Unzila suka suasana pantai begitu ya? Iya, Bu. Oke, sebelum kita masuki acara inti tekniknya, sebelum kita masuki teknik, coba Unzila tuliskan di skala ini hal apa yang bikin Unzila cemas jika berhadapan dengan ruangan sempit. Tulis. Di sini kamu udah menuliskan bahwa hal yang membuat kamu cemas jika berhadapan dengan ruangan sempit adalah yang pertama yaitu sendirian di dalam lift atau ruangan sempit lain. Yang kedua, ketika pintu ruangan tersebut tertutup. Kalau misal ini diurutkan, yang paling membuat Unzila cemas itu yang nomor berapa? Berarti tetap ya urutannya. Yang pertama tetap ketika
kita akan sudah mulai masuki tekniknya. Apa Unzila sudah siap? Sama-sama. Oke. Oke, pertama-tama Unzila posisikan duduk senyaman mungkin ya, yang Unzila nyaman di mana, entah di nyender atau gimana. Kalau misalnya saya menyebutkan sesuatu dan itu membuat Unzila setuju, Unzila angkat kepala. Tapi kalau sesuatu mengganggu, kamu bisa angkat tangan, gitu ya. Coba jelaskan dulu, tekan dulu ini, bagaimana? Tutup mata, ikuti instruksi saya. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung, lalu keluarkan perlahan dari mulut. Udah agak ringan. Kapan itu sampai kamu merasa rileks. Ya. Sekarang coba kamu bayangkan, kamu sedang dari pantai yang tenang banget. Angin sepoi-sepoinya, suara deburan ombak, belum berkicau, terus rasa pasir di kaki kamu. Kamu berada di situ menikmati ketenangan yang ada di sana. Kamu merasa sangat rileks dan nyaman. Apa kamu sudah membaikannya? Saat kamu sedang asik di sana, sedang asik sendiri, tiba-tiba ada seorang yang menepuk pundakmu dari belakang. Seorang itu adalah teman kamu saat itu, teman yang pernah mengikuti kamu di dalam toilet sekolah. Dia mengajak bermain, jalan-jalan bersama. Kamu merasa agak kesal pertama kali melihat dia karena kamu ingat kejadian yang besar itu. Tapi dia tiba-tiba memberikanmu sebuah barang yang tidak kamu sangka-sangka, dan itu sangat membuat kamu suka sama barang itu, barang yang ada di usia kamu lama-lama. Ketika amarahmu mereda, kamu udah gak marah lagi sama dia, udah agak tenang sama dia, dan kalian menuju jalan bersama-sama melanjutkan main tadi. Angin bertiup lagi, angin mulai bertiup lagi, semakin sejuk rasanya. Saat kamu sedang asik bercerita, tiba-tiba kamu sama temanmu menemukan sebuah bukit kecil di tepi pantai. Teman kamu antusias melihat bukit itu dan mengajak kamu ke sana. Ternyata di dalam bukit itu berisi barang-barang antik pantai itu. Ada pajang-pajangan, lukisan-lukisan, garis keram, angka-angkitan tangan, semuanya cantik, enak dipandang mata. Kalian asik lihat itu semua, tapi ruangannya cukup sempit untuk dalam semuanya itu. Kamu tengah sibuk melihat barang-barang yang terpajang di sana hingga tanpa sadar temanmu itu menghilang. Kamu sendirian di dalam sempit itu. Kamu berusaha untuk menenangkan diri karena kamu sendirian di sana. Tarik nafas pelan-pelan, lalu buang perlahan. Jadi terus saya tarik nafas, buang. Apa kamu merasa rileks? Kamu sudah merasa tenang, tidak bisa mengontrol emosi kamu, rileks, dan kamu melihat keluar itu. Melihat temanmu di sana, apa temanmu ada di luar, atau ada di mana? Ternyata dia sedang di sana. Kamu sedang senang dan melihat kembali barang-barang yang ada di dalam bumi itu. Kamu berinisiatif untuk menuju temanmu di luar. Kamu melangkah perlahan-lahan mendekati pintu, tapi anginnya bertiup sangat kencang sehingga pintunya tertutup dengan keras. Susah untuk bukanya karena dia disebutkan angin yang tadi. Kamu berusaha tenang saat berada di situasi tersebut, tidak panik dan rileks, tenang dan rileks. Rasa dari hidung, kemudian
kemudian buang perlahan. Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, lalu keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Kamu lakukan itu berkali-kali hingga kamu merasa rileks. Kamu akhirnya mencari cara untuk menghalau rasa takut itu dan berhasil. Kamu bisa berhasil menghalau rasa takut akan ruangan sempit yang kamu rasakan. Ruangan sempit tanpa teman itu membuat kamu tetap baik-baik saja. Sekarang rilekskan badan kamu, tenang. Tarik nafas pelan-pelan, buang perlahan. Tarik nafas lagi, buang. Coba buka mata. Bagaimana Angela? Alhamdulillah ya. Itu tadi teknik desensitisasi yang kita gunakan. Sekarang bagaimana perasaan Angela? Alhamdulillah udah merasa tenang, lega, dan saya bisa mengontrol rasa takut saya, Bu. Oke, sekarang di skala tadi coba Angela lingkari nama sekarang yang mewakili perasaan Angela. Itu ya, berarti ini sudah kemajuan yang lumayan. Selanjutnya kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya? Insya Allah saya akan melatih di rumah. Latih terus ya, rajin latihnya biar nanti juga ada efeknya ke diri kamu sendiri. Kira-kira kapan kamu akan mulai latihan teknik ini? Insya Allah besok, Bu. Dan saya akan melatih teknik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Baiklah kalau begitu. Baiklah, sekarang kita akan masuki teknik selanjutnya, yaitu teknik kursi kosong. Jadi ini ya teknik kursi kosong itu. Di depan Unjila sekarang sudah ada kursi kosong. Nanti Unjila bayangin, semisal teman SMP Unjila yang pernah ngunci kamu di toilet sekolah ada di depan kamu. Dia sedang duduk di depan kamu. Kira-kira apa yang akan Unjila bicarakan sama dia? Ponak-ponak apa yang akan Unjila sampaikan? Dan bagaimana? Gitu ya. Sekarang bisa coba bayangin dulu. Kenapa sih kamu harus mengajiku di kamar mandi? Kamu udah tahu kamar mandi itu pengap, gelap. Kenapa harus aku? Coba kamu bayangin. Coba kamu nggak ngelakuin hal itu. Aku nggak mungkin sampai ketakutan seperti ini, dan nggak mungkin juga trauma yang berlebihan kayak ini seperti ini. Sampai waktu itu tuh orang tuaku khawatir karena aku belum pulang sekolah sampai malam. Orang tuaku nelpon ke pihak sekolah, minta tolong Pak Sapong untuk menjadikan aku. Kamu nggak tahu kan? Ini kok nggak lucu dengan kamu yang begitu. Dengan kamu yang begitu, apa kamu memikirkan konsekuensinya? Aku udah pulang dari sekolah, langsung aku dibawa ke rumah sakit gara-gara aku kurang oksigen. Kamu nggak tahu hal itu. Sudah? Sekarang perasaan Unjila bagaimana setelah Unjila berbicara pada Unjila itu? Alhamdulillah, Bu, udah lumayan tenang dengan udak-udak yang saya keluarkan tadi, Bu. Berarti itu juga kegundahan hati kamu selama ini ya, kesusahan hati kamu. Dengan begini kamu bisa lebih tenang karena kamu sudah mengeluarkan keputusan kamu. Oke, baik. Walaupun prosesnya yang kita lakukan cuma sebentar, tapi semoga nanti berdampak baik bagi teman Unjila ya. Nanti Unjila rajin-rajin tuh latih tekniknya dalam perasaan, biar juga ada pengaruhnya, dia juga terasa pengaruhnya gitu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas bantuannya, Bu. Semoga saya bisa mencoba teknik-teknik yang sudah Ibu berikan pada saya. Mungkin saya langsung pergi dulu ya, Bu. Nanti gini ya, misal Unjila pengen melakukan sini lagi, kamu bisa hubungi saya lewat telepon atau lewat WA. Nanti kita bisa bicarakan waktu dan tempat yang pas buat melakukan pertemuan selanjutnya, gitu ya.
Baik Bu. Saya langsung pamit dulu ya Bu. Hati di jalan ya. Assalamualaikum Bu. Sama.